Halo semuanya, balik lagi sama Ica. Sekarang kita lanjutin lagi tips belajar. Gimana ya cara belajar yang efektif dan bisa masuk long term memory? Halo, jadi hari ini adalah kelanjutan dari part 1 kemarin, di mana part 1-nya tips belajarnya adalah dan sekarang kita mulai aja. Jadi perkenalan dulu, ini Ica sekarang barengan sama Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz seorang mahasiswa S2 juga, tapi di Jepang ya. Apit, coba pengenalan diri. Iya, nama saya Ahmad Hafiz. Saya mahasiswa master degree dari University. Ya, jadi statusnya mahasiswa juga ya, Pit ya? Iya, sama kayak Ica. Jadi, sekarang kita mulai aja. Yang pertama itu persistent is a key. Jadi gimana Pit? Kita saling ngobrol aja kali ya. Iya, Ica. Apa sih persistent itu, Ica? Kalau menurut Ica? Apa ya? Kalau menurut Ica, persisten itu apa sih? Nggak menurut Ica sih, yang Ica ingat tuh persisten. Ada kan definisinya kan nggak menurut Ica. Ica ngasih dari yang lain. Jangan loading, jangan set langsung gitu, Ica. Jadi gini, persisten itu sebenarnya artinya adalah kelanjutan dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu walaupun ada hambatan gitu, walaupun ada tantangan atau kesulitan di tengah-tengahnya, persisten itu tetap ngelanjutin gitu. Ya. Terus apa? Ya kenapa itu persisten is a key? Ini diajarin sama Papa Ica. Ini bukan buat belajar doang sih, tapi bisa kita terapin untuk membentukkan habit apapun kan ya, Pi, di kehidupan kita. Ya, caranya adalah belajar terus. Jadi persisten belajarnya, misalkan sebelum mulai semester, perhatiin silabusnya apa, silabusnya gimana. Terus kan ada buku acuan, coba cari buku acuannya apa, atau materi-materi yang menunjang kalian untuk menjalani mata kuliah itu. Terus H-1 kuliah, malamnya baca dulu materi yang besok mau disampaikan sama dosen tuh, kan kita udah tahu ya materinya yang disampaikan apa aja. Coba kita baca dulu secara briefly bacanya. Habis itu ketika dosen menjelaskan, yang dengarkan, perhatikan. Apit, waktu dosen menjelaskan, Apit bagaimana responnya? Ya, kita harus menulis. Paham apa yang kita terima dari dosen, sehingga pada saat kita belajar lagi, kita akan membaca tulisan kita dan kita akan ingat apa yang dikatakan oleh dosen dengan tulisan itu, karena kita menulis sendiri dan kita yang mengerti apa yang kita tulis gitu. Itu sangat penting sekali itu. Kalau habis pulang kuliah juga kan kita baca lagi gitu secara briefly materinya, jadi nggak selesai sampai hari itu lagi kan, jadi diulang-ulang, di repetisinya kan lumayan banyak. Nah, menurut Apit pas kuliah sendiri, itu kenapa jadi Apit ini jadi ditanya Apit? ngobrol saya kan ngobrol kan ada follow up question. Ini Pi, ya udah pas kuliah, apalagi nih pas lagi kuliah, dari Apit sendiri ada gak tips belajar lainnya? Ya, tips belajar yang lain paling kita mengerjakan tugas dengan baik ya. Tugas yang diberikan dosen kita kerjakan semampunya. Kalau kita sudah nggak bisa, nggak mampu, baru kita tanyakan kepada teman kita bagaimana caranya. Itu sih. Tugas itu sangat membantu dan efektif sekali. Jadi tugas itu nggak boleh disepelein juga ya. Kalau lagi kuliah tuh benar-benar dikerjakan dengan maksimal. Setuju. Kalau Pi, yang dari course-nya Learn How to Learn, itu salah satunya ada Profesor Ryan Sejanowski, maaf kalau itu salah nyebutnya. Ini kan yang profesor yang bergerak di neuroscience itu, Pi, inget gak? Iya, Ica. Ya, Abid kan lagi mendengarkan, Ica. Abid lagi mendengarkan. Nah, beliau bilang bahwa ini tuh ada hubungannya sama poinnya sebelumnya gitu. Dengan repetisi dan persisten, konsolidasi memori itu terjadi. Konsolidasi memori itu apa sih? Proses konsolidasi itu membawa keadaan otak dalam memori aktif dan menyimpannya dalam memori jangka panjang dengan memodifikasi sinapsis pada dendrit neuron. Jadi kayak memaku gitu. Kalau kita terus-menerus kan pakunya jadi tertancapnya kuat.
Nah, itu ketika kita belajar dengan repetisi yang baik dan persisten, yang dipelajari tertingkat dengan kuat atau artinya masuk ke long term memory. Mana setuju gak? Iya, betul sekali, betul. Karena setelah kita belajar, maka kita akan mengalami namanya penurunan. Ada namanya kurva penurunan apa ya? Lupa namanya apa ya itu. Penurunan apa ya namanya? Nggak tahu apa itu. Apa aja ya namanya? Udah Cak, lewat aja Cak. Ya udah. Mungkin tadi Ica udah bilang salah satu kuncinya adalah repetisi. Memang repetisi itu memang bagus sekali. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Iya repetisi emang bagus banget. Terus menurut Apit kenapa repetisi bagus sih? Aduh, kasihan Ica ngedit ya ini beneran. Kenapa repetisi bagus? Selain yang tadi Ica bilang kalau dengan repetisi kita tuh bisa masukin ke long term memory, bukan Ica yang bilang sih, Profesor Neuroscience yang bilang. Ica hanya menyampaikan kembali. Nah, kalau menurut Apit sendiri yang Apit pelajari, kenapa repetisi itu penting? Karena daya ingat kita akan menurun terhadap materi yang telah kita pelajari. Misalnya dapat 10 bagian dalam belajar, mungkin besok kita hanya ingat beberapa bagian saja dari apa yang kita pelajari. Makanya perlu namanya repetisi. Jadi setelah kita melakukan repetisi, maka apa yang kita ingat sebelumnya maka akan kembali lagi menjadi 10 bagian lagi. Dan apabila kita menggunakan interval, maka semakin lama, semakin kita anggap itu mudah, maka repetisinya bisa kita bikin lebih jauh. Itu adalah mekanisme dari namanya flashcard itu. Jadi untuk bagian apa yang kita mau kita ingat, misalnya untuk kita masukkan ke long term memory, itu bisa kita tulis. Contohnya misalnya kita mau belajar bahasa baru, misalnya kita belajar bahasa Jepang atau belajar bahasa Korea, nah itu kan kita bisa tulis, misalnya clue-nya itu kita tulis arigato, nah misalnya di balik kertasnya itu kita tulis terima kasih. Nah itu kita kumpulkan, semua kata-katanya kita kumpulkan banyak. Nanti kita akan melakukan repetisi. Jadi kita baca arigato, kita tahu nggak ini artinya apa? Kalau kita tidak tahu, berarti kita akan taruh ini di lebih banyak pengulangan. Tapi kalau kita sudah mulai anggap ini, oh ini kayaknya saya tahu nih, kita taruh di bagian menengah repetisinya. Tapi kalau kita anggap sudah sangat mudah, kita akan taruh di bagian yang lebih lama lagi pengulangannya, gitu. Maka itu akan terus kita latih, gitu. Jadi ilmu ini repetisi ini nggak ada. Kenapa? Berarti repetisi ini tuh flashcard ini bisa digunakan di semua bidang sih, hampir semua bidang. Untuk mengingat sesuatu ya. Ada ininya nggak? Ada website tertentu yang atau tools yang buat mengingat selain yang manual nulis? Mungkin bisa download aplikasinya, tuh ada tinggal di search aja di Google, namanya Anki. Anki. Iya. ANKI. Iya. Anki. Iya, Anki. Salah satu software gratis. Penting banget ya, gratis tuh. Iya. Biar bisa dipakai buat mahasiswa-mahasiswa. Ada halnya kita overlearning ya. Di sini juga dijelasin gimana jangan sampai overlearning. Overlearning ya sama aja kayak mamaku tadi. Jadi kalau udah tertancap terus-terusan kan kayak nggak efektif juga jadinya. Nah jadi dengan terlalu overlearning, maksudnya overlearning adalah mengulangi sesuatu terus-terusan yang emang udah kita kuasai dengan sangat baik, luar biasa baik gitu. Bukan recall, tapi terus-terusan di situ nggak pindah ke yang selanjutnya yang lebih advance. Itu akan menyebabkan adalah illusion of competence. Simpelnya illusion of competence itu dimana kita udah merasa ahli di satu bab itu, satu topik itu, padahal itu baru dasarnya. Contoh kita baru belajar bab 1, kita terus-terusan di bab 1, jadi nggak lanjut ke bab 2, bab 3, seakan-akan kita udah
udah ngerasa ahli di bab 1 itu, padahal itu baru dasarnya. Itu waspada sama illusion of competence ya. Jadi gimana buat ngilangin illusion of competence itu? Salah satunya adalah jangan soal-soal yang lebih susah lalu analisis jawabannya. Biasanya kalau kita ngerjain soal-soal yang lebih susah tuh berarti kita, wah ini ada yang belum kita bisa nih, jadi kita terus belajar, terus move on ke materi selanjutnya, jangan stuck di situ, lanjut itu. Nah, itu bisa teratasi illusion of competence dan bisa membantu kita untuk lebih memahami materi tersebut. Selanjutnya, Mica baru tahu sekarang bahwa dengan belajar kelompok di sini misalkan mengerjakan soal bareng-bareng gitu, nggak sendirian. Udah deh. Ya, makasih banyak untuk Ahmad Hafiz telah berpartisipasi dalam sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterapin sama yang nonton. Alhamdulillah yang di tips pertama, Pomodoro, udah kita coba, itu efektif dan enak, ada istirahatnya, jadi kita ada waktu istirahat, nggak terlalu nge-push badan kita terlalu capek. Tapi capek sih, belajar tetap capek, cuma tetap ada istirahatnya. Yang kedua, ada teknik yang 5, 4, 3, 2, 1, itu efektif buat memulai. Lalu ada teknik 5 minutes rule, itu diajarin sama Icanya, lumayan efektif. Kalau di-combine sama Pomodoro, berarti ya kita jalanin 5 menit kita dulu, baru kita nyalain Pomodoro kita ya biasanya. Iya, kalau untuk awal-awal mungkin nggak usah pakai Pomodoro dulu. Pomodoro. Ya, Pomodoro aja. Pomodoro dulu. Jadi kita bisa menggunakan 5 menit saja. Jadi untuk memulai, karena kalau kita sudah memulai maka mengulanginya akan lebih mudah. Setuju. Dan buat review hari ini tadi persistent is a key, terus consolidation, biar masuk ke long term memory berarti kita harus banyak repetisi. Lalu selanjutnya adalah pakai flashcard dan pakai aplikasi Anki buat membantu. Selanjutnya adalah jangan overlearning, harus moving on ke materi yang lebih advance dengan cara mempelajari kuis-kuis atau mengerjakan kuis-kuis dan mempelajari jawabannya. Terus dengan cara belajar kelompok. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Ahmad Hafiz udah hadir buat sharing hari ini. Iya, Ica, terima kasih banyak sudah diundang nih hari ini. Apa? Iya. Semoga nanti undangan yang selanjutnya tidak usah via Zoom, sudah bisa bersebelahan. Iya, betul. Amin, mudah-mudahan. Sebentar lagi. Amin ya Allah. Udah setahun ini. Kenapa, Pi? Udah setahun.